Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 110 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalau pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, baik dalam pembacaan Alkitab dan juga perenungannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada persekutuan doa pagi kali ini adalah menjadi keluarga Allah. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Surat Paulus kepada Timotius yang pertama pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang keluarga Allah dan juga keluarga kita. Tema keluarga Allah ini diinspirasi dari ayat 15. Dari bacaan kita ini setidaknya ada 4 hal yang menjadi perenungan saya, dan saya mau bagikan 4 hal ini kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, menjadi keluarga Allah adalah anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Kita diberi identitas diri sebagai keluarga Allah. Saudara, ketika Anda lahir, tentu Anda tidak bisa memilih dilahirkan dalam keluarga siapa.
Keluarga Anda juga tidak memilih Anda. Mereka hanya menerima. Ketika Anda sadar, Anda dilahirkan di tengah keluarga seperti sekarang ini, kira-kira apa yang Anda rasakan? Anda merasa keluarga Anda sebagai berkat atau sebagai kutukan? Mungkin istilah kutukan terlalu ekstrim. Anda tahu kekurangan, keburukan dari orang tua, kakak, adik, sepupu, dan yang lainnya. Mungkin juga selama ini terjadi konflik yang menyebabkan Anda sakit hati. Sekarang, kalau misalnya Anda disuruh memilih keluarga lain, menukar keluarga Anda yang sekarang ini dengan keluarga lain, dan anggaplah hal itu bisa dilakukan ya. Kira-kira Anda mau menukarnya dengan keluarga siapa? Yang Anda tahu, keluarga yang Anda tahu tentunya. Kira-kira siapa? Mau ditukar dengan siapa? Saudara, saya yakin Anda tidak akan melakukannya. Kalau dipikir-pikir dan dihitung-hitung, mungkin ada keluarga lain yang lebih baik dari keluarga Anda. Lebih baik dalam banyak hal. Misalnya lebih kaya, lebih akrab, lebih perhatian. Tetapi Anda tidak akan memilih mereka sekarang. Anda bersyukur dengan keluarga yang Anda miliki sekarang dan tidak mau digantikan dengan yang lain meskipun yang lain itu jauh lebih baik. Mengapa? Karena satu hal, yaitu keluarga. Di dalam istilah keluarga itu mencakup banyak hal, baik yang dibentuk dari maupun membentuk diri. Ada identitas, ikatan, pengalaman bersama, cinta kasih. Dan semua itu menjadi satu, menjadi keluarga. Jadi Anda tidak mengganti mereka dengan yang lain karena mereka adalah keluarga Anda. Dan keluarga itu tidak tergantikan. Tidak ada hal apapun dan siapapun yang bisa menggantikan keluarga kita. Terkadang ada orang lain yang bukan anggota keluarga kita, misalnya sahabat, tetangga, yang punya kedekatan seperti keluarga. Bahkan mungkin lebih dekat. Tetapi bagaimanapun, mereka bukan keluarga kita. Mereka adalah teman, sahabat, tetangga, dan lain sebagainya. Kalau Anda berantem dengan kakak atau adik, bahkan dengan orang tua atau anak Anda, mereka tetap adalah keluarga Anda. Kalau Anda sebal terhadap mereka karena mereka tidak melakukan yang Anda katakan, itu tidak akan mengubah status mereka sebagai keluarga Anda. Bahkan tidak mengurangi cinta Anda terhadap mereka. Saudara, dinamika keluarga itu sebenarnya paling lengkap ya. Segala emosi bisa ada di dalamnya. Kita bisa marah, kesal, sakit hati, takut, kecewa terhadap anggota keluarga kita. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga kesenangan, tertawa bersama, sukacita, rasa aman, nyaman, bangga, dan yang lainnya. Itulah keluarga. Kalau ada seseorang yang tidak peduli pada keluarganya, menelantarkan, bahkan memutuskan hubungan, itu berarti ada sesuatu yang salah dan menjadi masalah di dalam diri orang itu. Itu bisa saja hal itu terjadi. Bahkan mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Saudara, begitu juga dengan keluarga Allah, dengan gereja. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita diberikan identitas sebagai anggota keluarga Allah. Itu adalah anugerah dari Allah untuk kita. Alkitab sering menggambarkan kita sebagai anak-anak di dalam keluarga Allah ini. Dan Allah adalah Bapa kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu sedekat seorang bapa kepada anaknya. Jadi status kita adalah anggota keluarga Allah bersama orang-orang percaya lainnya di dalam suatu persekutuan yang dinamakan dengan gereja.
Dan sama seperti keluarga kita tadi, mungkin kita sering membuat Allah kesal dengan kita. Allah marah kepada kita. Atau sebaliknya, kita yang marah kepada Allah, seperti Yunus marah kepada Allah. Namun semua itu tidak mengubah status kita sebagai keluarga Allah. Allah tetap menganggap kita sebagai anak-anaknya. Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap menerima kita sekalipun kita menolak Dia. Allah tetap mendekat sekalipun kita berusaha menjauh. Inilah yang dinamakan anugerah, yaitu kita diberikan identitas sebagai anggota keluarga Allah dan diperlakukan sebagai anggota keluarga Allah. Nah, saudara-saudara, persoalannya sekarang ketika kita disebut sebagai anggota keluarga Allah, apa yang kita rasakan? Adakah kita bangga menjadi keluarga Allah? Seperti mungkin kita bangga menjadi keluarga presiden misalnya. Adakah kita mensyukuri anugerah ini? Atau itu tidak punya arti apa-apa buat kita? Saudara, hal yang kedua, menjadi keluarga Allah bukan hanya anugerah, tetapi di dalamnya ada tanggung jawab. Tulisan Paulus ini mengajarkan tentang bagaimana seseorang harus hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Saudara, itu berarti ada tanggung jawab melalui cara kita hidup sesuai dengan identitas kita. Kita bertanggung jawab terhadap keluarga Allah ini, bahkan terhadap Allah. Kita punya tanggung jawab untuk membangun keluarga kita. Sebagai contoh, orang tua punya tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak. Anak punya tanggung jawab untuk belajar sebaik mungkin. Menjadi Kristen berarti kita diberikan tanggung jawab untuk membangun keluarga Allah melalui kehidupan kita. Dengan sikap dan perbuatan kita. Dengan perkataan kita. Alkitab banyak memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang Kristen hidup sebagai anak Allah dengan bertanggung jawab. Ya, singkatnya orang Kristen yang bertanggung jawab adalah orang Kristen yang sikap dan perbuatannya sesuai dengan firman Allah. Orang Kristen yang melakukan firman Allah. Tentu dengan segala keterbatasan dirinya sebagai manusia. Tetapi dia berusaha semaksimal mungkin melakukan firman Tuhan. Jadi kita melakukan firman Tuhan bukan untuk masuk dan menjadi bagian dari keluarga Allah, melainkan karena kita adalah anggota keluarga Allah yang bertanggung jawab sesuai dengan iman kita. Hal yang ketiga, saudara-saudara, menjadi keluarga Allah itu adalah identitas diri kita yang utuh. Tidak terbagi-bagi, tidak berubah-berubah. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelum ayat 14 ini, kita melihat bahwa Paulus berbicara tentang gereja dan keluarga. Tentang sosok atau peran setiap orang yang ada di dalam komunitas ini. Paulus berbicara tentang sosok pejabat gerejawi, yaitu diaken dan penatua. Paulus juga bicara tentang sosok suami dan istri. Yang menarik adalah Paulus tidak memisahkan antara gereja dan keluarga. Sosok pejabat gerejawi yang baik haruslah menjadi anggota keluarga yang baik pula. Bahkan menjadi sosok yang baik pula di luar gereja dan keluarga. Misalnya seorang penatua dipilih karena ia adalah sosok yang baik di keluarganya, di tempat kerjanya, di dalam komunitas teman-temannya. Seorang penatua punya sikap peduli kepada orang lain bukan karena ia adalah penatua, tetapi karena sikap peduli kepada orang lain adalah wujud imannya kepada Tuhan. Kita jadi penatua ataupun bukan penatua, jadi pengurus gereja
ataupun bukan pengurus gereja, sikap peduli perlu dikembangkan sebagai wujud iman kita. Contohnya, saudara, bagi orang Kristen, gereja dan keluarga adalah dunia yang tidak terpisahkan. Kita harus menjadi orang baik, melakukan firman Tuhan, bukan hanya di gereja, tetapi juga di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di luar gereja dan keluarga. Kita menjadi Kristen, orang Kristen yang beriman, karena itu adalah diri kita seutuhnya. Kita tidak seperti bunglon yang bisa berubah ketika berada di tempat yang berbeda. Misalnya di gereja dia dikenal peramah, tetapi keluarganya mengenalnya sebagai pemarah. Jadi itu identitas diri kita yang utuh. Yang keempat, yang terakhir, yang terutama dan utama adalah Allah sendiri. Namanya juga keluarga Allah. Artinya sederhana, keluarga ini milik Allah. Maka yang terutama dan utama di dalam keluarga ini adalah Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena anugerah yang kita miliki ini, yang sudah kita bahas pada bagian pertama tadi adalah milik Allah, maka segala hal yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan identitas diri kita yang utuh, harus kembali kepada Allah. Semua itu adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan kecewa ketika kita tidak dimuliakan, malah mungkin dikritik. Lebih lagi ketika kita yang mendapatkan kemuliaan, maka kita perlu berpikir kembali. Jangan-jangan ada yang keliru. Nah, saudara, keempat hal inilah yang menginspirasi saya tentang keluarga Allah dari firman Tuhan pagi ini. Semoga ini juga menginspirasi Anda, kita semua, untuk hidup sebagai keluarga Allah. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk keluarga yang telah Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami. Untuk setiap orang yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh hidup dalam damai dan kami boleh bersama-sama melakukan firman Tuhan sebagai keluarga yang taat pada Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami ketika kami boleh diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya di dalam satu persekutuan. Biarlah kami boleh hidup dalam tanggung jawab kami sesuai dengan iman kami kepada Tuhan. Kami boleh bertanggung jawab untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami ini. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah segala persoalan yang kini tengah dialami oleh bangsa kami ini. Persoalan pandemi, persoalan politik, persoalan ekonomi, Tuhan yang menolong para pemerintah kami untuk mereka boleh bekerja sama, boleh mengatur negara ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan juga yang menolong proses vaksinasi yang menjadi salah satu hal yang kami lakukan untuk mengatasi pandemi ini. Biarlah melalui vaksinasi yang kini terus diusahakan boleh mengatasi krisis karena virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk gereja kami,
khususnya juga untuk poliklinik yang terus melayani masyarakat. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap orang yang terlibat di dalamnya, memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan untuk tetap dapat melakukan tugas pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk perayaan Paskah yang kini akan kami jalani, masa-masa Prapaskah. Tuhan juga yang menolong setiap panitia yang mempersiapkan masa raya Paskah ini. Biarlah kami boleh menghayati masa-masa Paskah ini sekalipun kami merayakan tidak dalam perjumpaan, melainkan di ruang virtual. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan